Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau beri tema jerat penangkap burung, umpan iblis. Karena ini seringkali iblis itu tidak datang dalam bentuk yang menakutkan, tapi iblis datang dengan dia memberi jerat. Saudara, tentu namanya jerat sesuatu yang tidak disangka, tapi itu seperti umpan. Orang masuk ke dalam jerat, burung masuk ke dalam jerat apabila ada umpannya, baru dia masuk ke dalam jerat. Saudara pernah melihat hewan yang hendak ditangkap? Maka saya pernah lihat bagaimana babi hutan itu ditangkap, bagaimana rusa itu ditangkap di hutan. Mereka menggali sebuah lubang dan kemudian ditutup, disamarkan dengan jerami, tapi ditaruh umpan di tengahnya. Maka kemudian hewan itu datang dan menangkap jerat itu. Burung juga begitu. Dan burung itu diberikan jerat, umpan, dan burungnya masuk, kemudian itu terperangkap di sana dan besok sudah ada di kuali makanannya. Dia menangkap jerat itu. Saya teringat akan firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan begitu berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat diterkannya." Saya ulangi sekali lagi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini sebuah peringatan karena diberikan tanda seru. Ini sebuah perhatian. Ini adalah sebuah sikap yang aktif, bukan yang pasif. Sikap, kalau begitu Pak, kan bukankah Tuhan sudah menangkan kita di atas kayu salib dan iblis sudah dikalahkan? Ya, yang dimaksud iblis dikalahkan itu adalah bahwa Yesus sudah mengambil kunci kerajaan maut, dan bagi siapa yang percaya akan diselamatkan. Tetapi selama hidup saudara sudah diberi kuasa, tapi saudara juga harus berjaga-jaga. Amin. Nah, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa yang mesti disadari? Firman Tuhan berkata lawanmu iblis. Jadi iblis itu adalah lawan kita. Berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis tidak dengan senang hati bahwa orang senang diselamatkan. Dia akan selalu ingin mengganggu seperti singa yang mau mengaum dan hendak ditelannya. Nah, saya berdoa saudara mempunyai sikap yang sadar dan berjaga-jaga. Jangan tertidur rohanimu. Jangan pandang enteng, jangan sombong, jangan lengah, berjaga-jagalah. Karena dengan sikap berjaga-jaga inilah ada sikap yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Sikap yang menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang sombong
tidak akan memiliki sikap yang iman, tidak akan berjaga-jaga. Orang yang congkak, orang yang merasa sudah cukup rohani, itu, dan dia akan lengah saat itu. Kita lihat Simpson bagaimana dia lengah terhadap Delilah, dan akhirnya apa, dia jatuh dan membuka rahasianya, dan akhirnya apa, kekuatannya habis. Nah, oleh sebab itu bagaimana dikatakan iblis itu seperti singa yang seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di Mazmur 124 sangat indah, dan ini inti dari firman Tuhan yang saya ingin sharingkan dalam beberapa hari ke depan. Mazmur 124 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Kita punya Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi-gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah terputus dan kita pun terluput. Dikatakan jiwa. Nah, di sini yang menjadi jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jadi iblis memberi umpan agar burung itu dijerat. Manusia, iblis memberi umpan agar burung itu terjerat, Raja Wali itu terjerat. Jerat itu telah terputus dan kita pun terluput. Ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap saudara terluput dari jerat penangkap burung. Saya berdoa tidak ada jerat daripada iblis, tidak ada umpan yang dapat menarik engkau. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, sungguh-sungguh tidak ada orang yang terjerat oleh iblis. Nah, di sini di ayat yang ke-7, jiwa kita terluput seperti burung dari penangkap burung. Jerat itu telah terputus dan kita pun terluput. Yang manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Firman Tuhan tidak berkata rohnya terluput dari burung penangkap burung. Tidak. Tubuhnya. Tapi jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, ego. Disinilah medan yang saudara harus hati-hati. Pikiran saudara bisa diberi umpan oleh iblis. Apa yang saudara pikirkan, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Saudara berpikir apa, itu akan terjadi seperti itu. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara pikirkan, itu menjadi hal yang sangat penting. Karena orang bisa masuk dalam jerat karena diumpan oleh iblis. Nah, oleh sebab itu hati-hatilah dalam pikiran saudara, mata saudara, pendengaran saudara, perasaan saudara. Perasaan saya begini,
hati-hati. Ego saudara, kehendakmu ingin terjadi, itu bisa diumpan oleh iblis. Karena keinginan kita, ada banyak pengusaha yang jatuh karena ambisinya, karena keinginannya. Bukan karena visi dari Tuhan. Ada banyak orang hamba Tuhan jatuh karena kehendaknya, karena keinginannya, karena ambisinya. Bukan karena kehendak Tuhan. Dia ingin seperti orang lain, dia pergi utang sini, utang sana, akhirnya dilaporkan polisi, masuk penjara. Nama Tuhan tidak dipermuliakan, padahal firman Tuhan sudah berkata, jangan berutang. Saudara, saya juga pernah mengalami sebagai pengusaha punya utang, dan itu sangat-sangat menekan dan itu sangat tidak baik. Saudara, saya berdoa setiap saudara dilepaskan dari utang, dilepaskan dari masalah, dilepaskan dari jerat itu. Pak, kalau begitu apakah orang berusaha tidak bisa? Sebenarnya bisa, tetapi harus semampunya. Jangan lebih besar saudara utang di bank, maksudnya ini dalam arti, jangan saudara berutang untuk modal kerja, untuk usaha, tetapi yang dibelinya rumah, dibelinya mobil, dibelinya tas yang mahal, dibelinya perhiasan, padahal itu buat usaha. Jadi tidak pada tempatnya. Itu yang sering kali terjadi. Diberi modal 1 miliar oleh bank, yang dipakainya 500 juta buat keperluan yang lain, 500 juta baru dipakai. Jadi itu yang membuat kemudian terjerat dari masalah. Nah, Amsal 6 ayat 16. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Dan saudara baca terusnya. Jerat diberikan kepada jiwa. Mata sombong, lidah dusta, itu jerat, saudara. Jerat di jiwa. Kenapa orang bisa sombong? Karena ada kebutuhan di jiwa yang secara daging. Apa sih yang dikatakan sombong? Sombong itu adalah sesuatu yang Oke. Iblis ingin seperti Allah. Makanya iblis itulah bapak pembohong. Iblis itu menjadi sombong. Padahal di antara banyak malaikat, iblis punya kedudukan yang sudah sangat tinggi. Dia punya pengaruh sepertiga bintang yang kemudian dia seret jatuh. Dia adalah seorang penyembah, pemimpin. Yang harusnya di tengah-tengah keadaan seperti itu, diangkat Tuhan seperti itu, harusnya apa? Dia tetap rendah hati. Sombong itu adalah dia selalu merasa lebih dari orang lain dan ingin seperti Tuhan. Itu sombong.
Orang ingin pujian, penganggungan, padahal yang layak diagungkan itu Tuhan. Nah, dikatakan di sini mata sombong, itu karena saudara dari firman Tuhan berkata, orang kalau saudara ingin lihat seseorang, jendela dari orang itu, lihat tatap matanya. Maka engkau akan tahu siapa orang itu. Saudara. Karena itu jendela. Nah, buat orang-orang yang mungkin tidak bisa melihat hal begini, mungkin engkau berkata sama aja. Tapi sebenarnya dari sana terlihat karakter seseorang. Kalau saudara tatap mata orang itu, kau akan lihat orang itu seperti apa. Lidah dusta. Kenapa orang bisa berdusta? Itu di jiwanya. Ada banyak jerat di sini. Bahkan tidak kurang hamba Tuhan memakai firman untuk berdusta, membenarkan dirinya. Makanya harus punya hati yang benar-benar takut akan Tuhan. Tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Di sini kenapa orang membunuh? Karena dia masuk jerat. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, ini di jiwa. Kaki yang segera berlari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta dan menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saksi dusta yang menyebarkan kebohongan demi kebohongan. Ada orang yang merasa bohong itu biasa. Dia masuk jerat. Kalau ngomong selalu ujungnya bohong. Kalau ngomong selalu membesar-besarkan. Itu bahaya. Kalau bersaksi selalu dibesar-besarkan. Dicek kebenarannya tidak real. Itu kebohongan, saudara. Kalau ngomong dengan temannya, dia selalu berbohong. Dia menyebarkan kebohongan ke orang-orang. Itu berbahaya. Itu orang yang sudah masuk jerat iblis. Dan bahayanya adalah seperti ini. Dia tidak merasa kena jerat. Saudara lihat Simpson. Berkali-kali Delila datang sebelum dia jatuh dalam perzinahan. Tapi karena kesombongannya, dia tidak merasa bahwa dia sudah masuk jerat. Dia terus melayani, berkomunikasi dengan Delila. Jadi jangan dipikir saudara, iblis itu tiba-tiba sudah menangkap burung itu. Saudara, tidak. Dia akan memberi umpan lebih dulu. Dan saudara harus tahu ketika iblis memberi umpan, hati-hati engkau kena jerat. Jadi kalau mulut orang suka berdusta, menyebarkan kebohongan demi kebohongan, engkau sudah harus tahu, saudaramu sudah mulai kena umpan dari iblis. Cepat-cepat bertobat. Jangan lanjutkan dusta itu, saudara. Jangan lanjutkan dusta itu. Itu. Kalau memberi laporan, jangan berdusta. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Kalau kau membiasakan terus berdusta, maka yang terjadi apa? Dusta itu menjadi kebiasaan. Kau masuk jerat. Kau kehilangan kuasa. Karena mulut yang sama dipakai buat berdoa, mulut yang sama dipakai berdusta, kau kehilangan kuasa. Iblis akan berkata, tidak bisa. Doanya tidak bisa dijawab.
Makanya ada orang yang berdoa tidak efektif. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kau sudah dipatahkan perkataanmu. Firman Tuhan berkata tidak bisa dari mulut yang sama keluar yang manis, mulut yang sama pahit. Tidak mungkin ada kuasa kepada orang yang suka berdusta. Tidak mungkin ada berkat kalau orang yang sudah masuk jerat iblis. Hati-hati saudara. Saya menemukan ada banyak orang Kristen yang sulit dipercaya perkataannya. Kalau dicek kebenaran dari perkataan itu ternyata zero atau setengah benar. Apakah itu kebenaran? Tidak, saudara. Mengapa seperti itu? Karena dia sudah masuk jerat. Dia sudah diumpan oleh iblis. Maka akan ada banyak kesulitan yang lain yang dia alami. Mengapa terjadi pertengkaran? Karena dia masuk umpan iblis. Sesama saudara kandung, sesama saudara beriman, jangan masuk jerat. Hati-hati saudara. Jadi jerat dibuat untuk menangkap mangsa. Iblis memberi jerat untuk menangkap mangsa. Dan untuk memasukkan dalam jerat, iblis seringkali membuat umpan di jiwa orang. Oh, dia haus akan pujian. Oh, dia haus akan kasih sayang. Maka seorang anak gadis yang masih perawan, iblis akan menyodorkan laki-laki yang memberi umpan. Memberi umpan. Dan dia memberi umpan. Akhirnya apa? Iblisnya, orang itu masuk umpan dan dia terjerat. Akhirnya apa? Dia menyerahkan dirinya. Satu kali hilang keperawanannya, dia berpikir lagi, wah, karena saya sudah ini, saya harus buktikan cintaku. Dia serahkan terus sampai hamil di luar nikah. Ada lagi yang kemudian dia karena kebutuhan ekonomi, oh ada sodoran uang, ini pria ini kaya. Ternyata dia hanya inginkan tubuhnya. Masuklah dalam zinahan. Dia kecewa, akhirnya dia kemudian terjerat lagi dengan laki-laki berikutnya. Akhirnya apa? Masuklah dalam persinahan. Masuklah dalam menjual diri. Seks bebas. Akhirnya kena penyakit, AIDS dan lain sebagainya. Saudara, iblis itu membunuh dan membinasakan. Dia seperti singa yang hendak mengaum menerkam mangsanya. Dan caranya dia memberi umpan agar orang masuk dalam jerat. Saudara harus punya mata kepekaan untuk tahu bahwa ini jerat iblis. Makanya saudara, kita harus bertumbuh di dalam firman supaya saudara mengerti apa yang iblis lakukan. Orang yang terjebak seperti burung, bagaimana caranya terlepas? Hanya dengan doa dan firman Tuhan. Makanya saudara harus doa setiap hari minimal 1 hari. Saudara harus merenungkan firman sungguh-sungguh setiap hari. Supaya engkau dimampukan Tuhan untuk terlepas dari jerat itu. Orang Kristen yang tidak berdoa, dia akan sangat mudah menjadi mangsa. Dia akan sangat mudah diumpan. Karena waktu saudara berdoa,
Yesus berkata, hendaklah kau berjaga-jaga minimal 1 jam, 1 hari. Berdoalah. Karena waktu saudara berdoa, engkau membangun rohmu. Waktu saudara berdoa, jiwamu disegarkan, kata firman Tuhan. Waktu saudara berdoa, Tuhan berbicara kepadamu. Engkau dibangun, saudara diingatkan akan hal-hal apa yang akan engkau hadapi. Waktu saudara berdoa, engkau sedang membangun rohmu. Engkau sedang membangun persiapan untuk 1 hari itu. Dan Tuhan akan bicara, mengingatkan banyak hal untuk apa yang kau kerjakan dan apa yang saudara harus hati-hati buat hari ini. Saudara akan punya kekuatan di roh dan di jiwamu sehingga tubuhmu tidak mengikuti keinginan daging, tapi engkau mengikuti kehendak Tuhan. Itulah kekuatan dari orang yang berdoa. Kalau orang tidak berdoa, dia lemah. Kalau orang tidak berdoa, jiwanya yang mencari kehausan yang lain. Kalau dia tidak berdoa, dia akan melakukan banyak hal tanpa pertimbangan rohani. Mazmur 91, ini sangat bagus, ayat 1-3. Mazmur 91 ayat 1-3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, orang yang diam di secret place, tempat rahasianya Tuhan. Jadi waktu saudara berdoa, saudara sedang masuk dalam tempat rahasia Tuhan. Tuhan singkapkan rahasianya. Engkau bicara muka dengan Tuhan. Tuhan akan mengajarimu, Tuhan akan memproteksi saudara. Tuhan akan berikan hikmatnya. Tuhan akan memberikan rencananya. Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu, apa yang harus engkau lakukan. Itu di tempat rahasia. Bahkan bukannya itu, saudara bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau saudara dalam naungan yang maha kuasa, tidak ada yang bisa. Karena saudara dinaungi Tuhan. Tidak ada yang bisa menerkammu, karena saudara dinaungi, dilindungi. Itu orang yang berdoa. Saudara diproteksi Tuhan. Kita terbatas. Tapi waktu saudara punya keintiman, kehidupan doa, saudara punya persekutuan dengan Tuhan, saudara menghidupi firman, dituntun oleh firman, saudara dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Saudara dalam naungannya. Betapa luar biasa kehidupan orang percaya. Ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Saudara lihat, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Di dalam doa ada begitu luar biasa perlindungan Tuhan, pertahanan yang kau miliki. Imanmu semakin bertumbuh, semakin percaya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Melepaskan itu bukan berarti orang itu sudah kena jerat. Iblis sudah memasang jerat. Dia sudah memasang umpan, harusnya engkau masuk. Tapi kalau karena ada kehidupan doa, ada pertahanan, ada perlindungan, karena engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, engkau tidak masuk jerat itu. Itu orang yang terlepas.
Jadi yang terlepas dari jerat penangkap burung itu bukan berarti sudah masuk jerat, kemudian lepas. Tidak. Yang dimaksud terlepas dari jerat itu harusnya engkau masuk jerat. Karena iblis sudah memasang jerat itu. Rencana iblis sudah sedang dijalankan. Dia sudah memasang umpan. Tapi engkau tahu ini berbahaya. Engkau terlepas dari sana. Engkau tidak melakukan. Tiba-tiba matamu bisa melihat, wah ini rencana iblis menjatuhkanku. Oh ini rencana iblis mencuri imanku. Oh rencana iblis membuat saya jatuh dalam persinahan. Jatuh dalam korupsi. Oh jatuh dalam perkelahian. Membuat jerat iblis buat saya jadi sombong. Buat jerat iblis mencuri kemuliaan Tuhan. Jerat iblis membuat saya mencuri keuangan, berbohong, berdusta, kepahitan, atau hal-hal yang lain. Saudara tahu itu jerat iblis dan kau tidak mau melakukannya. Itu orang yang terlepas dari jerat. Dari sakit penyakit sampar yang busuk. Jadi kalau orang kena jerat, ujungnya dia akan mati. Orang yang kena jerat, ujungnya dia akan sakit. Saya menemukan banyak hal dalam pelayanan. Ketika orang sakit, maka yang harus dicari adalah apa penyebabnya. Dan dokter berkata, sebagian besar penyakit, 90% lebih. Ini hasil penelitian. Saudara perhatikan baik, sumbernya itu dari hati. Hati ini tidak terlihat, tapi dia sumber kalau di dalam tubuh itu detoksifikasi. Jadi kalau hati itu bermasalah, fungsi itu akan terganggu. Orang yang menyimpan kecewa terus-menerus, orang yang takut, itu mengganggu hidupnya. Dia khawatir terus-menerus, itu mengganggu metabolisme di tubuh orang. Sehingga fungsi hati tidak lagi bisa maksimal mendetok untuk racun itu. Sehingga racun itu bisa nyebar. Apa yang dimakan, apa yang diterima, itu tidak bisa lagi. Nah, bagaimana kalau secara rohani? Kalau hati orang sudah salah, maka yang terjadi timbul banyak penyakit. Jadi, saudara, hati-hati masuk dalam jerat iblis. Kadang-kadang orang gak enak, sehingga kita melakukan itu. Kadang-kadang hal ini, sehingga hati-hati. Sumbernya itu di hati. Gak enak perasaannya begini. Itu bisa menjadi jerat. Tempatkan firman Tuhan lebih tinggi dari apapun juga, supaya engkau tidak masuk jerat. Ada orang yang sakit hati. Oh, sakit hati, badannya sampai kurus. Itu. Kena kanker usus. Saudara, kanker paru-paru. Ternyata dia menyimpan sakit hati. Ketika didoakan, Tuhan beritahukan buat hal itu. Hati itu adalah sumber. Makanya Tuhan berkata, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Jangan masuk jerat dengan kecewa, dengan ini, tidak ada gunanya. Hadapi hidupmu, bertobat sungguh-sungguh, dan lakukan dengan percaya. Jangan biarkan iblis membuat jerat. Jangan biarkan iblis memasang jerat dan engkau masuk ke dalamnya. Makanya doa, keintiman itu hal yang sangat penting. Pastikan altarmu itu selalu panas. Pastikan altarmu tidak menjadi dingin. Kalau altar orang menjadi dingin, tidak waktu lama dia akan dirinya di dalam panci, dimasak oleh iblis. Seperti burung yang dijerat, besoknya sudah dalam panci untuk dimakan. Makanya kehidupan doa, kehidupan yang bergantung dengan Tuhan itu sangat penting. Api doa itu, altar saudara harus senantiasa terbakar. Api itu harus sungguh-sungguh ada dalam hidupmu. Bukan aktivitas, tapi api doa itu. Karena altarmu ketika terbakar, saudara, itu yang membuat engkau yakin, engkau berjaga-jaga dan tidak masuk dalam jerat. Karena iblis senantiasa ingin memasang umpan-umpan. Kalau saudara tidak peka, jiwamu masuk. Tapi kalau saudara punya kehidupan doa, jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Engkau punya api, sehingga iblis terbakar, tidak bisa membuat jerat. Engkau bisa melihat umpan itu. Engkau bisa melihat jerat itu. Engkau bisa melihat tujuan iblis. Kenapa? Ada api Tuhan di hidupmu. Jadi tidak bisa api itu sekali untuk 1 bulan, 1 minggu. Oh, bukan itu. Harus setiap hari firman Tuhan berkata, bangun dirimu. Masuk ke hidden place, tempat persembunyian Tuhan. Masuk menghadap Tuhan yang Maha Tinggi. Minta perlindungan Tuhan. Benteng. Minta Tuhan singkapkan rahasianya. Makanya keintiman Tuhan itu sangat penting. Saudara, dan saya berdoa saudara melihat hal itu. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan mengenai jerat ini. Ini baru awal supaya saudara tahu bahwa ada jerat yang iblis ingin pasang. Bukan buat saudara menjadi orang yang ketakutan, menjadi orang yang orang yang ketakutan atau orang yang sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit. Bukan maksudnya firman Tuhan seperti itu. Curiga ini, curiga itu, takut ini, takut itu, tidak. Bukan itu. Bahkan orang yang punya hubungan dengan Tuhan
Dia nggak pernah perlu worry, tapi dia tahu, oh ini jerat iblis. Kenapa? Karena Tuhan menyingkapkan, dia punya kepekaan untuk hal itu. Dia tenang, kenapa? Karena dia tahu. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia bisa saja khawatir ini, khawatir itu, saudara. Bukan begitu maksudnya. Maksud firman Tuhan, saudara harus masuk supaya engkau dalam doa, dalam hubungan yang intim lebih lagi dengan Tuhan, supaya engkau keluar dari jerat iblis. Masalah umpan diberikan, masalah bisa terjadi, tapi engkau bisa terluput kalau saudara sungguh-sungguh berdoa. Amin. Yuk, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.